Renungan malam sebelum tidur. Sahabatku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, seorang pemilik perusahaan sekaligus direktur bernama David hendak pensiun. Sebelum memutuskan untuk pensiun dari jabatannya sebagai direktur perusahaan, David sudah memiliki 3 kandidat pengganti dirinya, yang tidak lain adalah anak buahnya yang selama ini setia melayaninya. Ketiga kandidat itu memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa, intelektual dan kesetiaan yang tinggi, sehingga membuat David sedikit kesusahan dalam menentukan mana calon direktur yang terbaik. Untuk itu, David melakukan sebuah tes terhadap ketiga calon direkturnya. Pada suatu waktu, ketiga calon direktur itu dipanggil ke ruangannya. David menyodorkan kantong yang berisi benih tanaman kepada masing-masing calon direktur tersebut. Sambil menyerahkan kantong-kantong itu, David berkata, "Ini adalah tugas terakhir yang kuperintahkan kepada kalian. Pulanglah dan tanamlah benih ini di rumah kalian. Rawatlah sebaik mungkin dan sampai berjumpa 3 bulan lagi. Bawalah dan tunjukkan hasilnya kepadaku. Aku akan menentukan siapa yang layak menjadi penggantiku." Ketiga kandidat itu segera pulang dan menanam benih yang baru saja diberikan. Siapa yang tidak ingin menjadi direktur sebuah perusahaan? Untuk mendapatkan posisi tersebut, maka diperlukan usaha yang keras agar benih yang diberikan David bisa tumbuh menjadi sebuah tanaman. Segala jenis media tanah, pupuk, hingga pot dibeli agar benih yang mereka tanam bisa tumbuh subur. 3 bulan kemudian, di hari yang telah ditentukan, ketiga kandidat itu harus menunjukkan hasil yang telah mereka lakukan selama ini. Kandidat pertama membawa tanaman yang tumbuh subur dan segar. Kandidat kedua tidak mau kalah. Selain subur, tanamannya juga lebat dan indah karena dimasukkan ke dalam pot terbaik. Hanya kandidat ketiga yang benihnya sama sekali tidak tumbuh. Karena sudah merasa putus asa, kandidat ketiga berencana tidak membawa apapun. Ia sudah melakukan segala upaya agar benihnya tumbuh, namun hasilnya nihil karena benih itu sudah membusuk. Sebelum berangkat ke kantor, istri dari kandidat ketiga mengatakan, "Bawalah pot ini meskipun hasilnya seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab karena tugasmu adalah menunjukkan hasil kerjamu, apapun itu." Mendengar perkataan istrinya, si kandidat ketiga akhirnya membawa pot yang hanya terlihat tanahnya saja. Semua karyawan di kantor mulai membicarakan pot-pot yang dibawa ketiga kandidat itu. Semuanya merasa bahwa kandidat kedua merupakan calon direktur pengganti terkuat. Saat rapat, David memeriksa ketiga pot itu. Direktur yang sebentar lagi akan pensiun ini memuji hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kandidat pertama dan kedua. "Wow, hebat ya, tanamannya tumbuh dengan subur dan lebat." Saat memeriksa pot dari kandidat ketiga, David terdiam, kemudian menatap si kandidat ketiga dan bertanya, "Mengapa kamu hanya membawa pot dan tanah saja? Mana tanamannya?" Kandidat ketiga yang merasa peluang untuk menjadi direktur sudah musnah berkata dengan nada sedih, "Maaf Pak David, aku sudah mengupayakan segala hal. Aku sudah memberinya pupuk terbaik. Kusiram setiap hari. Namun selama 3 bulan, benih ini sama sekali tidak mau tumbuh dan malah membusuk. Maafkan saya Pak." Setelah memeriksa ketiga pot tersebut,
David berkata, "Terima kasih untuk kalian bertiga yang sudah bekerja keras. Saya sangat mengapresiasi pekerjaan kalian. Saya sangat percaya bahwa kalian adalah pilihan terbaik yang saya miliki. Dedikasi, kerja keras, dan loyalitas ada di dalam diri kalian bertiga." Sambil mengangkat pot yang tidak ada tumbuhannya, David berkata, "Saya memilih direktur yang mengerjakan benih di pot ini. Ini adalah tanaman terindah yang pernah saya lihat." Semua orang di ruangan terkejut, termasuk ketiga kandidat direktur itu. David melanjutkan, "Benih yang saya berikan kepada kalian sebelumnya sudah saya rebus lama, sehingga seharusnya benih ini tidak akan tumbuh dan seharusnya membusuk. Saya bukan menguji hasil pekerjaan kalian, saya menguji kejujuran kalian. Bagaimana sebuah perusahaan akan bertahan jika tidak dimanage dengan jujur?" Sahabatku, pada zaman sekarang banyak orang yang hanya berfokus pada hasil terbaik saja. Segala cara dilakukan agar tampak baik di mata, meskipun harus dilakukan dengan cara curang atau ilegal. Bukankah lebih baik kita mengerjakan segala sesuatu dengan kejujuran, karena itu lebih membawa damai kepada kita? Seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepadaku melalui pekerjaan. Bimbing langkahku dalam pekerjaan-pekerjaanku agar aku selalu melakukannya dengan jujur. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya, dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.